Oke Mas, yang pertama-tama dulu kita buka softwarenya Aspir ya, software Aspir. Kalau ada di sini ya tekan 2 kali, kalau udah ada di bawah sini cukup tekan 1 kali aja. Oke, ini adalah halaman tampilan awal dan kita akan membuat project baru dengan cara tekan ini ya, create a new file. Nah, kemudian di sini di atas sini kita pilih yang paling atas ya, single sided. Terus job size ini adalah ukuran media kerja. Ukuran ini harus lebih besar dari proyek yang akan kita kerjakan ya. Di sini saya memilihnya untuk ukuran full triplek aja, nanti biar enak aja ya. Ini X-nya 1220, terus Y-nya 2420. Terus untuk thickness-nya ini, Z-nya ini, ketebalannya saya set di 18,5 mili. Karena kalau di set di 18 mili kadang nggak tembus ya. Kadang ketebalannya triplek lebih dari 18. Bisa juga dibikin 19. Terus ini cuma settingan awal, nanti settingan di apa ya, di toolpad nanti ada sendiri juga. Ini settingan awal ini harus, misalnya kalau di sini kita setting 18,5, nanti maksimal di sini juga 18,5, nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau misal di sini kita setting di 20, misal 20, ini di sini kita bikin di 18 mili bisa nanti di toolpad. Tapi untuk simulasinya ya nggak akan real ya, simulasinya nggak akan terpotong. Misal ini ketebalannya 20, terus di sini kita potong di 18 mili, nanti penampakannya dia nggak akan terpotong karena kurang 2 mili. Jadi ini secara real aja dibikin 18, mili 5 mili. Kemudian unitnya pakai milimeter ya. Terus Z zero position ini di material surface atau di atas objek ya. Kaitannya dengan zero Z ya, zero Z di CNC ini pasti di atas material gitu. Terus XY datum ini zeronya XY, zeronya XY ini lebih enaknya di tengah aja biar kita mudah menentukan posisi apa ya, di media kerja gitu ya. Enaknya di tengah, bisa di pojok sini, dimanapun bisa sebenarnya, tapi kan settingnya di CNC itu yang kita kita apa ya, kita ambil enaknya. Kalau di tengah-tengah kan enak gitu, kanan kanan kiri dapat semua. Nah, tapi kalau ngambil di pojok sini nanti nggak tahu lagi ke sana akan lebih panjang atau lebih pendek, nggak tahu. Ambil di tengahnya aja kayak gini. Terus use offset ini nggak usah dicentang, yang lain abaikan ya, ini standar fastest. Terus solid color ini, yang ini abaikan aja, terus tekan OK. Nah, ini sudah kita bikin media kerja. Kemudian untuk membuat suatu pekerjaan, misal kita mau membuat lubang, ya ini di sini ada grid vector. Grid vector ini cara menggambar ya, alat untuk menggambar. Eh, Kalau yang file operation ini dari atas ini untuk membuka file atau menyimpan file atau uh, undo atau redo, maksudnya mengcancel atau mengcopy di sini semuanya. Terus kalau grid vector ini alat untuk menggambar. Terus ini untuk transform object, ini untuk memindah ya, memindah atau merubah ukuran atau memutar atau ya itulah, untuk memindah lah istilahnya, memindah-mindah benda benda objek yang kita edit gitu. Terus ini edit objek ini ya alat untuk edit juga, ada panah. Kalau panah ini kan biasanya kan untuk mindah-mindah gitu ya, untuk select gitu. Terus ini ada gunting juga, nanti juga ada fungsinya. Terus ini yang lain-lain nanti silakan dipelajari sendiri. Ini cuma basicnya aja ya. Untuk basicnya ini sementara belum pakai yang ini. Kita cuma simple aja sekarang ini mau praktek membuat lingkaran, membuat lubang speaker ya. Kalau membuat lubang speaker, ini tekan lingkaran ini. Oke, pastikan X-nya 0, Y-nya juga 0. Ini supaya posisinya nanti tepat di tengah.
Untuk zoom in zoom out ini mouse-nya silahkan ditekan dua ya, dua jari mouse-nya untuk zoom in zoom out kayak gini. Oke, bentar. Oke, lanjut. Untuk X-nya ini posisi 0, Y-nya juga 0 supaya nanti posisinya ada di tepat tengah ini ya. Terus ini ukurannya, misal kita mau membuat lubang berapa mili ya. Ini dipilih radius dipilih diameter ya, jangan radius. Kalau radius ini setengah lingkaran, kalau diameter ini full lingkaran. Jadi misal kita mau membuat lubang speaker di 30 cm. Oke, kita masukkan 300 mili ya. Ini cuma contoh aja. Kemudian tekan create. Nah, sudah terbentuk lingkaran dengan diameter 30 cm. Ini kita close aja, yang sebelah sini kita tutup. Kemudian akan saya contohkan juga membuat tulisan ya. Membuat tulisan, ini tekan T di sini ya. Draw text. Ini ditekan. Terus misal mau menulis apa ya? Misal mau menulis GTOC. Kalau huruf besar ya caps lock-nya ditekan. Kalau huruf kecil ya caps lock-nya nggak usah ditekan. Terus di sini ada pilihan fontnya ya. Ini kalau belum ada ya silahkan download sendiri. Maksudnya font ini kan ada download di Google. Saya dulu mungkin nggak telaten mau ngisi fontnya, mungkin itu masih font bawaan dari Windows ya, belum cantik gitu. Kalau mau download nanti ada di Google, masuk di Google terus tulis download font gitu aja, nanti udah ada sih, tinggal pilih font apa yang mau di download. Oke, misal fontnya pakai ini, terus udah kita close aja, terus kita klik bagian tulisan ini. Kita mau pindah kemana tulisannya, misal di sini, terus besarnya berapa, seberapa gitu ya, bisa diperbesar pakai ini ya, yang samping yang pojok ini gitu. Oke, terus untuk memastikan lokasi ya, ini apakah sudah tepat di tengah-tengah, cek di sini ya, di bagian transform object ini yang tepi sendiri. Ini bisa kita lihat lokasinya, X-nya ada di 00 ya. X-nya ini ya, ini yang garis ini X, ini X ya. Kalau Y-nya ini enggak 00 karena ini ada di atas. Kalau 00 kan di sini. Ini 00 semua. Nah, Y-nya pasti enggak kosong. Gitu. Oke. Lanjut kita membuat toolpath. Yang pertama kita buat lingkaran dulu, yang lubang untuk 30 cm tadi kita lubangi. Caranya tekan ini ya, toolpath ini nggak usah ditekan. Kalau kursor kita arahkan ke sini dia udah otomatis muncul. Kemudian kita pilih yang ini, profil toolpath ini, yang sebelah tepi ini untuk membuat lubang. Oke, dari atas ini start depth ini 00, maknanya dari atas sendiri ya, dari 00, dari permukaan atas sendiri. Kemudian cut depth ini adalah kedalaman pemotongan kita. Kalau 18,5 ya 18,5 mili, ini semua CNC saya setting di 18,5 ya. Supaya tembus dan gak terlalu dalam juga untuk makan apa itu, makan triplek yang alasnya itu. Kalau kita bikin di 19 kadang kan alasnya itu termakan juga, dibikin 18,5 aja. Kemudian ini dicentang ya, show advance ini dicentang biar apa, pemilihan alatnya lebih banyak gitu. Terus ini end millnya kita pilih 5,5 mili ya, kita pilih 5, mili. Kenapa 5,5? Karena yaitu yang seperti saya jelaskan di video CNC itu ya, untuk meminimalisir kekurangan pada lubang. Kalau kita set di 6 mili kan ini pakai mata router 6 mili sebenarnya, tapi di sini settingannya dibikin 5,5 aja supaya nggak terlalu presisi banget gitu. Ada lebihnya, ada kelonggaran dikit sekitar 1
ada kelonggaran sekitar 1 mili gitu ya. Jadi kita bikin di sini diameternya 5,5 mili untuk mata routernya. Terus pas depth ini kedalaman untuk setiap sekali jalan ya. Kedalaman untuk setiap kali putaran itu berapa mili gitu. Misal ini dibikin 1 mili, ya nanti kalau kita potong 18 mili otomatis akan 18 kali putaran. Ya ini untuk keamanan mata router, juga untuk keawetan mesin router. Ini dibikin 1 mili aja supaya nggak terlalu dalam dia nancapnya ya, dan mata routernya awet. Terus ini juga berkaitan dengan kecepatan. Oke, nanti kecepatannya ini spindle speed ini nggak usah diisi karena kita pakai spindle router ya, bukan programan dari sini. Terus feed rate ini, oh iya, kalau feed rate ini di sini tulisannya feed rate ya. Kalau di laptop masing-masing mungkin tulisannya bukan feed rate, ada yang tulisan kayak tulisan Rusia. Ini sebenarnya feed rate kecepatan ya, yang sebelah sini. Ini jangan lupa satuannya dibikin milimeter per menit aja biar terbiasa. Terus kecepatannya misal lubang kita kan 30 cm ya. Untuk kecepatannya ini berkaitan dengan sebesar apa media yang akan kita kerjakan. Kalau media yang kita kerjakan kecil, misal tulisan kayak gini kecil, ya kecepatannya kita jangan cepet banget gitu. Kalau medianya besar, misal lubang besar banget, kita cepatkan aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau medianya kecil dan kita cepatkan, kasihan kerjanya CNC nanti geraknya terlalu kasar gitu, jedek gitu, terlalu goyang. Kalau mekanik kokoh nggak apa-apa, tapi kalau mekanik holo ya rawan goyang gitu karena geraknya dia terlalu lincah, terlalu liar. Nah, untuk bitrate ini untuk standarnya 2000 sampai 3000 ya, itu udah lumayan cepat. Kalau untuk tulisan saya biasanya di 1500. Kalau untuk lubang ini kita set di 3000 aja ya. Untuk 30 cm kita set di 3000. Kemudian untuk CNC holo dari saya ini sudah saya setting maksimal kecepatan di 4000 mm per menit ya. Jadi di sini misal kita mau setting 6000 mm per menit, bisa di sini setting. Tapi nanti ngebacanya di CNC maksimal di 4000, tetap 4000. Mau di sini diisi berapapun, misal 10.000, tapi ya kalau 10.000 mustahil, terlalu cepat. Tetap bacanya di 4000, maksimal 4000 gitu. Jadi kita setting di sini di 3000 mili per menit. Ini untuk kecepatan ini nanti kalau sudah terbiasa ya, coba-coba. Misal mau menggambar sendiri dengan kecepatan berapa, misal kecepatan 3000 itu secepat apa, kecepatan 2000 itu secepat apa, nanti ya bisa coba-coba sendiri. Oke, terus ini plung rate ini adalah kecepatan Z-nya ya, kecepatan mata routernya turun. Nah, ini lebih baik ya jangan terlalu cepat, dibikin maksimal 1000 aja. 1000 mm per menit ini untuk router turunnya sudah cepat banget ini. Gitu. Itu saja untuk settingan mata routernya. Kemudian kita apply dan kita oke. Terus di sini passes-nya ini ada 19, artinya 19 kali putaran lubang ini akan tembus gitu ya. Ini berkaitan dengan ini tadi, pas depth ini. Kalau kita bikin 1 mili setiap putaran, otomatis dia ngebacanya sudah 19 kali putaran. Dan di sini kita bisa mengeditnya custom, bisa kita ubah sesuai dengan selera kita tanpa mengedit toolpad mata router tadi. Nah, misal kita mau lingkaran ini dibikin 20 kali putaran, ya kita isi 20 kali putaran, di set passes, kemudian oke. Nah, tuh bisa. Jadi otomatisnya nanti untuk pas depth-nya nggak ada 1 mili, 0,9 mili gitu. Bisa lihat di sini ya. Tapi kita bikin nggak usah kita ubah aja. Kita bikin di 19 tadi, kita balikkan ngikut dari bawaan mata router tadi. Kemudian ini machine vector ini kita mau ngelubangnya di mana ya, di outset ini, di keluar dari garis ini. Terus inside ini di dalam garis motongnya. Terus
on ini, kalau on ini di tengah-tengah garis, jadi nanti yang dalam garis termakan, yang luar garis juga termakan. Kalau untuk melubangi ya kita pilih inside. Untuk melubangi kita pilih inside gitu. Tapi kalau untuk yang kita perlukan bagian dalamnya ini ya kita outside gitu ya, karena yang kita perlukan bagian dalam lingkaran. Tapi kalau yang kita perlukan bagian luar lingkaran yang dalam kita buang, ya kita pilih inside. Jadi nanti makannya ke dalam dia garisnya. Oke, terus ini pilih konvensional aja. Terus ini adapt to toolpath ini ya. Ini penting ya, karena untuk menjaga biar nggak slip, biar nggak mata routernya biar nggak slip ya. Karena kalau tanpa tab ini, kalau sudah tembus nanti otomatis kalau ini gerak lingkaran yang udah lepas ini nanti bergerak, dia akan mengganggu jalannya mata router dan terjadi slip. Lebih baik kita amankan pakai tab ini. Untuk length ini panjangnya kita bikin 3 mili, kemudian ketebalannya kita bikin 3 mili juga nggak apa-apa, 4 mili juga nggak apa-apa ya. Ini ketebalannya dibikin 4 mili, nanti kalau dirasa terlalu tebal ya diturunkan jadi 3 mili. Ini kita lokasikan untuk tabnya atau titik amannya ada di mana. Kalau untuk lingkaran kayak gini saya kasih 3 saja di sini. Ini untuk melubangi aja ya. Kalau untuk menulis tulisan ini nggak usah pakai tab, ini nggak, memang ya nggak ada. Kita close kalau sudah. Nah jadi nanti yang titik kita kasih titik-titik ini nanti dia nggak akan terpotong, ada sisa sedikit dengan ketebalan 4 mili dan panjang 3 mili gitu. Kemudian kalau sudah semuanya ini kita namakan, misal lubang 30 cm. Ini misal nggak dinamakan juga nggak apa-apa, yang penting kita hafal. Calculate, di sini kita tekan calculate ya untuk membuat toolpath. Oke, di sini sudah ada toolpath kita. Kalau kita ingin mensimulasikan seperti apa lubang kita nanti, kita tekan play di sini ya. Oh, udah terlubangi kecuali yang titik-titik yang kita kasih tab tadi. Oke. Setelah itu kita mau menyimpan ya, ini kita close. Ini kita centang, kita simpan untuk membuat G-code ya. Terus ini sudah JBRL G-code. Pastikan ini ya filenya jenis JBRL G-code. Terus save toolpath. Nah, ini kita mau simpan di mana tadi lubang tadi ya. Pastikan untuk enak kemudahan dalam mencarinya ya, kita masukkan di folder lubang, terus kita kasih nama lubang 30 cm gitu, terus kita save. Nah, sudah gitu. Kalau mau membuat tulisan kalau mau membuat tulisan ini ya, ini supaya nggak ada panah-panahnya, ini kita hilangkan saja toolpathnya di sini, jangan kita centang biar nggak ngeganggu gitu. Oke, untuk membuat tulisan kita klik bagian tulisan ini. Setelah warna merah kita cari ini ya, pocket toolpath sebelah sini yang nomor 2. Ini dia melubangi tapi nggak tembus gitu ya, pocket menggrafir atau menggrafir mencoak lah istilahnya. Oke, kita tekan mau kedalaman berapa kita membuat tulisan ini, coakan ini. Misal kalau 4 mili ini ya dalam ya, terlalu dalam, kita bikin 3 mili aja. Nanti bisa coba-coba sendiri. Terus end millnya, mata routernya tetap pakai pilih yang 6 mili ya. 6 mili ini di sini 5,5 mili, tetap pilih yang tadi. Nah, ini untuk kecepatannya jangan pakai yang 3000. Kecepatannya ini kalau untuk tulisan di 1500 aja, 1500 biar nggak terlalu cepat ya. Terus yang lain abaikan, terus di oke. Nah, udah itu saja. Kalau pocket ini nggak ada settingan lain-lain ya, ini pakai offset aja biar halus. Kalau raster ini dia kurang halus, pakai offset. Terus clean atau konvensional ini bebas.
Terus ini nggak usah dicentang, nggak apa-apa, nggak usah dicentang. Dicentang bisa, nggak dicentang juga bisa. Udah, kita tinggal simpan aja, misal tulisan GTOC, GTOC, terus kita calculate. Nah, seperti ini. Kalau kita mau melihat hasilnya, tinggal di ini, di play ini ya. Nah, kayak gini nanti jadinya grafirnya. Oke, kalau sudah, kita centang yang bagian tulisan GTOC ini, terus kita simpan. Save toolpad. Nah, di mana kita mau nyimpennya? Kalau tulisan ya baiknya dikasih apa? Dikasih folder tulisan gitu ya, biar enak nyarinya gitu. Kalau sudah ada, maksudnya dimasukkan ke folder, ya kita simpan aja. Oke, ini sudah jadi. Jangan lupa untuk proyek ini kita simpan ya, supaya nanti bisa diedit-edit lagi gitu. Kita simpan proyeknya, kalau bisa samakan dengan folder waktu kita menyimpan G-code tadi gitu. Kalau di dalam folder lubang ya di folder lubang aja, terus dinamakan sesuai dengan apa ya, proyek kita tadi, lubang 30 cm misalnya. Nah, ini suatu saat kita bisa apa ya, bisa mengedit lagi tanpa harus membuat dari awal gitu. Misal saya contohkan ya, ini sudah selesai, sudah saya simpan, terus saya tutup lagi. Oke, kemudian saya ingin mengedit yang itu tadi, saya buka Aspire. Oke, sudah terbuka, dan sekarang saya akan membuka folder yang tadi ya, atau di bawah sini bisa. Kalau di sini nggak ada ya, open exist file, kita membuka file yang sudah ada. Jangan create new file. Kalau create new file ini membuat file baru ya. Kita buka open exist file. Nah, apa tadi yang kita namakan tadi? Kalau lubang 30 cm ya lubang 30 cm, kita open. Nah, sudah terbuka lagi proyek yang tadi. Misal kita edit kecepatannya, oh ternyata tadi kecepatannya terlalu tinggi, terlalu cepat. Sekarang saya ubah kecepatannya segini, gitu bisa diedit lagi. Terus ini toolpad yang misal lubangnya tadi terlalu cepat ya, kita edit, kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali. Nah, bisa diedit, kecepatannya dirubah, misal udah dirubah ya di-calculate lagi. Terus disimpan lagi, file yang kita simpan awal tadi dihapus saja atau ditimpa bisa gitu loh. Oke, itu saja untuk sementara cara menggambar yang versi simple ini ya. Untuk yang menggambar versi sulit ya silakan dikembangkan sendiri gitu. Cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.